Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kita kembali lagi bersama channel ini di tanggal 18 Juli 2023 untuk bersama-sama kita memberikan updatean terbaru sirkuit Mandalika ini yang saat ini terus berbenah diri. Ya, apa saja segala proses dan tahapan yang saat ini sedang dilakukan maupun sejauh mana capaian dan perkembangannya kawasan Mandalika maupun sirkuitnya untuk menyambut kesiapannya menyambut balapan MotoGP yang digelar di bulan Oktober nanti. Iya, dan saat ini kita berada di depan tribun. Ya, di sini terlihat beberapa teman kita lagi sibuk di tribun yang ada di tikungan ke-16 untuk membersihkan dan mengecek segala sesuatu yang ada di tribun di sini biar fix dan aman nanti untuk menyambut dari balapan MotoGP. Nah, begitu juga di semua area sirkuit Mandalika ya, dibikin seperti itu, dicek ya, dipastikan untuk aman terkendali nanti agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di area-area sirkuit Mandalika ya, supaya lebih baik dan lebih menarik. Dan apa saja yang menjadi kekurangan saat ini terus dilakukan ya untuk memenuhi dari kekurangan sirkuit Mandalika untuk menyambut balapan MotoGP kali ini di tahun 2023 benar-benar siap dan beda ya, untuk kejutan maupun yang spesial untuk MotoGP kali ini. Iya, jadi saat ini pihak terkait dan para pekerja terus sibuk ya untuk melakukan yang terbaik untuk sirkuit Mandalika agar makin luar biasa ke depannya. Nah, seperti yang terlihat dari kamera udara saat ini ya, para pekerja lagi sibuk di tribun yang ada di tikungan ke-16 dan juga para pekerja yang lain saat ini terus ya menjaga dan merawat sirkuit Mandalika, membersihkan semak-semak di pagar dan juga merawat area rumput ya, semuanya area di sirkuit Mandalika untuk lebih bersih dan aman terkendali ke depannya. Nah, inilah dia teman-teman ya untuk kesibukan yang ada di tribun di sini. Sekarang kita akan melihat kesibukan yang lain di area sirkuit Mandalika. Jadi terlebih dahulu di sini kita melihat ya visual yang sangat menarik dari kamera udara. Dan juga saat ini sirkuit Mandalika kembali lagi mengadakan acara Mandalika Track Day. Ya, nampak terlihat ya rider Indonesia yang mengendari motorsport yang saat ini melintasi aspal sirkuit Mandalika. Nah, seperti apa keseruan dari track day kali ini maupun ya sebagaimana kondisi dari aspal sirkuit Mandalika. Iya, pasca digelarnya dari balapan Mandalika Series atau sport bike mulai dari kelas 150cc, 250cc hingga 600cc teman-teman ya, yang sudah selesai dan sukses digelar di sirkuit Mandalika pada hari Sabtu dan hari Minggu di tanggal 15 sampai 16 dan pada hari ini di hari Selasa 18 Juli 2023 dilanjutkan untuk acara Mandalika Track Day. Nah, seperti apa kondisi aspal sirkuit Mandalika karena sudah sering ya mengadakan acara mulai dari Mandalika Track Day maupun event-event balapan internasional maupun balapan nasional yang seperti yang sudah digelar di sirkuit Mandalika. Iya, jadi kita semua ya mengharapkan racing line agar makin terbentuk lebar di permukaan aspal sirkuit Mandalika untuk menyambut dari balapan MotoGP kali ini, karena itu merupakan request dari para pembalap World Superbike di tahun 2022 maupun beberapa bulan yang lalu itu teman-teman. Iya, beberapa para pembalap World Superbike yang mengeluhkan racing line yang terlalu sempit di aspal sirkuit Mandalika. Untuk itu, ya saat ini ya pihak terkait terus mengadakan acara seperti ini untuk membentuk dari racing line sirkuit Mandalika. Dan juga nanti menjelang dari balapan MotoGP akan mendatangkan alat yang bernama Hookmaster 4000 Rotating Drag. Itu merupakan alat pembentuk racing line seperti yang sudah diungkapkan oleh Pak Andi Satria sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association. Nah, jadi kita terus nikmati ya proses di sirkuit Mandalika. Dan saat ini seperti ini ya untuk racing line sirkuit Mandalika pasca dari acara dari balapan Mandalika Series atau balapan sport bike. Inilah dia rider Indonesia yang melintas di aspal sirkuit Mandalika. Nah, maupun area rumput di pinggir trek sirkuit Mandalika, teman-teman bisa lihat ya perbedaan dengan beberapa minggu sebelumnya. Nah, saat ini sudah semakin menghijau karena kita ketahui ya rumput sirkuit Mandalika terus disirami oleh petugas gardener maupun kebersihan supaya nampak menarik menghijau nanti sirkuit Mandalika ini. Iya, seperti yang kita ketahui beberapa minggu sebelumnya ya, di kawasan Mandalika sering diguyur hujan. Jadi seperti ini untuk kondisi dari area rumput ya, selain perawatan rutin terus dilakukan, tapi dibantu juga dengan beberapa minggu yang lalu ya hujan mengguyur kawasan Mandalika. Jadi kita bisa lihat perbedaannya sekarang. Dan sudah beberapa hari ya di kawasan Mandalika saat ini cerah dan tidak hujan lagi.
Nah, kemudian kita lanjut lagi ke pengerjaan di bagian tebing bukit yang saat ini sedang dilakukan pengerukan bagian sisi atau samping bukit di sini untuk dimanfaatkan ya bagian bukit dijadikan tempat jalur dari pipa air bersih maupun jalur kabel yang akan membentang mulai dari timur ke barat, selatan ke utara seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kita masih ingat ya dulunya di bagian ujung bukit sana di bawahnya terdapat ya blok beton yang sudah tertimbun dan saat ini kembali lagi dikerjakan untuk pengerjaan tersebut. Dan saat ini masih dalam proses pengerukan bukit ya karena beberapa bulan yang lalu ya sempat dihentikan untuk pengerjaan tersebut dikarenakan ada proses yang cukup memakan lama, yaitu mengeruk bagian sisi bukit terlebih dahulu sebelum nantinya akan menggali ya sebagai jalur dari blok beton, sebagai jalur dari drainase, pipa air bersih maupun jalur kabel. Nah, dan inilah dia bagian dari tembusan ya blok beton yang sudah ditimbun beberapa bulan yang lalu. Ini merupakan pengoneksian atau tembusan dari blok beton tersebut. Dan saat ini di area sini dalam tahap pengerjaan, penggalian, pengoneksian dari jalur pipa beton yang saat ini terlihat ya, blok-blok beton dipersiapkan banyak dan juga ada yang sudah dipasang, ditimbun. Dan saat ini terus melanjutkan pengerjaan pengoneksian untuk blok beton sebagai jalur kabel dan jalur pipa air bersih. Nah, jadi seperti ini ya kesibukan yang ada di area sini yang selalu dilakukan sampai dengan saat ini untuk lebih cepat dan lebih siap dan selesainya dari pengerjaan terus dilakukan pengerjaannya. Nah, begitu juga di bagian baratnya sirkuit Mandalika. Di situ kita ketahui ya terdapat pengerjaan seperti ini terus dilakukan. Ini merupakan bagian dari pengoneksian atau tembusan dari jalur beton tersebut, teman-teman ya, yang berada di bagian timur, ada yang dari utara, selatan dan juga barat, teman-teman ya. Seperti ini kesibukan yang paling difokuskan di kawasan ekonomi khusus Mandalika untuk pengerjaan yang paling penting didahulukan, teman-teman ya. Ya, seperti yang terlihat di sini maupun akses jalannya yang saat ini sudah semakin banyak dan lebar ya. Iya, seperti yang kita sudah ketahui dan lihat bersama ya, mulai dari jalur bypass dari bandara menuju ke sirkuit Mandalika. Di situ terdapat 2 jalur 4 lajur, ada jalur cepat dan jalur lambat. Dan juga di bagian sisi kiri maupun sisi kanan terdapat pengoneksian dari jalur tersebut, teman-teman ya. Ada yang mengarah ke sirkuit Mandalika yang saat ini sudah semakin lebar jalur provinsinya. Begitu juga jalur beton yang memiliki 2 jalur 4 lajur, ada jalur cepat dan jalur lambatnya yang berada di bagian timur dari Tanjung An atau Pantai Tanjung An tersebut. Nah, jadi insya Allah kedepannya pada saat menyambut balapan MotoGP akan terasa beda dengan balapan MotoGP di tahun lalu, teman ya. Sebab pada saat itu kita ketahui dalam tahap proses pengerjaan ada beberapa bagian dari akses jalan yang belum tuntas atau terkoneksi. Dan juga pengerjaan area parkir saat itu masih belum selesai, belum memiliki area parkir sehingga pada saat itu terjadilah macet di kawasan dari jalan sirkuit Mandalika. Ya, termasuk di jalur provinsi maupun jalur yang ada di infrastruktur timur maupun barat ya, kemacetan cukup panjang sekali. Dan tentunya sekarang ini ya pengerjaan akses jalannya sudah tuntas ya, terkoneksi semua ya, sudah terbukti pada gelaran WSBK 2 kali pada tahun 2022 dan juga di tahun 2023 berjalan dengan lancar. Jadi balapan tersebut sukses digelar di sirkuit Mandalika dan tidak terjadi macet lagi sebab adanya area parkir yang luas ya, seperti area parkir yang ada di belakang tribun VIP Deluxe maupun area parkir yang ada di samping dari pagar pembatas tikungan ke-6. Begitu juga area parkir yang ada di bagian baratnya. Jadi luar biasa ya perkembangan dan kemajuan dari sirkuit Mandalika untuk lebih baik dan lebih matang ke depannya. Nah, jadi saat ini terus ya dukung dan terus berdoa untuk sirkuit Mandalika. Apa yang sudah terjadi saat ini kita syukuri. Dan juga tentunya kita tidak mau berpuas diri dulu karena masih panjang ya perjalanan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika yang saat ini terus dikelola oleh ITDC, terus dikembangkan biar lebih maju dan jadinya seperti apa nanti. Jadi terus ya ikuti channel ini, kita akan terus mengikuti ya, perkembangan dari sirkuit Mandalika maupun kawasannya hingga proses dan tahapan yang selalu kita nikmati bersama. Nah, jadi dan inilah dia ya Tribun 360 yang saat ini terus berbenah tentunya. Begitu juga ya Bukit 360 terus dilakukan pengerjaannya.
ya penghijauan di bagian geomet vegetasi dan juga penghijauan di area Taman Tribun 360 saat ini terus dilakukan. Nah, sekarang ini terlihat ada kunjungan dari pihak terkait ya, sejumlah kendaraan mobil yang terparkir di area parkir atas Bukit Tribun 360. Dan sekarang kita akan lanjut lagi ke kondisi berikutnya. Di sini sudah terlihat tikungan ke-12 ya berbelok ke sebelah kiri. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bingung belum mengetahui untuk kondisi aspal sirkuit Mandalika yang saat ini terlihat ada putih-putihnya di situ. Nah, itu merupakan bubuk yang digunakan oleh Marshall, yang dimana bubuk tersebut berguna untuk membersihkan dari ya tumpahan oli maupun cairan oli yang menetes di aspal sirkuit Mandalika supaya tidak terjadi licin, tidak rusak. Jadi itulah dia ya, sesuai standar internasional yang diterapkan oleh Marshall Circuit Mandalika. Dan kemudian di sini kita berada di zona tengah. Ya, seperti banyak teman-teman yang berkomentar, "Bang, coba shot zona tengah sekarang, lama kita tidak melihatnya." Dan sekarang kita akan memperlihatkan langsung untuk kondisi di zona tengah. Ya, masih seperti ini dan ada pengerjaannya, yaitu pengerjaan drainase unit beton, pengoneksian agar aman terkendali, tidak terjadi genangan maupun banjir di area zona tengah. Dan jadi seperti yang kita ketahui ya, sudah beberapa sirkuit Mandalika ini mulai dari pembangunannya hingga jadi di area zona tengah ini aman-aman saja sampai sekarang ini. Dan saat ini terus ditambah keamanannya seperti drainase dan juga tunnel kedua, tunnel 1 aman terkendali teman-teman.